the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, sepanjang tahun 2020 yang sebentar lagi ya nyaris berlalu nih, ya tentu saja pastinya banyak kenangan yang pastinya Anda tidak akan lupa. Khususnya soal pandemi COVID-19 yang masih ada sampai sekarang, yang masih menghantui kita ya. Juga ada beberapa peristiwa lain yang tentu saja ini bisa memberikan sisi pembelajaran soal EQ untuk kita. Termasuk diantaranya adalah kemenangan dari Liverpool yang ternyata menjadi juara di Liga Inggris setelah menanti selama 30 tahun, Smart Listeners. Mungkin dari Anda yang hobi bola, ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya. Nah, sebuah pelajaran soal kegigihan dan kesabaran yang luar biasa dari Liverpool. Nah, apalagi di refleksi EQ kita di hari ini dalam program Smart Emotion. Kita akan bahas di siaran terakhir kita ya, di tahun 2020 ini, karena nggak terasa banget. Bersama dengan saya, Tasya Rustama, dan malam hari ini saya juga mengundang Pak Anthony Dio Martin. Halo, selamat malam Pak Anthony. Mic-nya dibuka dulu. Oh my God, saking bersemangatnya masih dalam posisi mute. Hai Mbak Tasya dan juga semuanya rekan-rekan yang pada malam hari ini bersama dengan kita. Salam antusias, bersemangat banget karena ini adalah siaran kita yang terakhir di tahun ini. Ini rada menggantung ya Pak Antoni. Ya, di tahun ini. Kalimatnya kan belum selesai, jangan protes dulu dong. Yes. Ya, Hai Mbak Tasya, apa kabar? Pada malam hari ini kelihatan segar banget. Mengucapkan selamat Natal dulu ya, walaupun sudah Yes. berlalu. Tapi kan kita Ya. baru bertemu wajah hari ini nih. Oh iya, benar. Thank you, dan juga yes buat teman-teman yang luar biasa yang merayakan Natal juga. Selamat Natal juga. Thank you. Pada malam hari ini kita akan ngobrolin soal refleksi pembelajaran kita di akhir tahun kemarin ya. Bukan akhir tahun kemarin. Tahun yang baru saja kita lewati, yang sebentar lagi. Hitungan cuman berapa hari ya? 3 hari lagi ya? 2 Hari lagi kurang lebih. 30, 31. 2 hari lagi ya, kita akan akhiri tahun ini. Iya, oke. Sambil menunggu ya, ini kedatangan Mbak Ola. Kita masih mau Yes, berbincang. saya dapat pesan dari Mbak Ola bahwa memang ada posisi sinyal. Ya, gak apa-apa sambil menunggu Mbak Ola. Mari kita ngobrol-ngobrol. Ini ada teman-teman kita yang luar biasa. Saya YouTube live pada kesempatan sore malam hari ini. Saya juga ada di IG. Jadi saya ingin menyapa buat teman-teman yang pada malam hari ini bersama dengan kita. Thank you banget udah menemani. Dan ini akan sama-sama kita akan belajar. Dan kita juga akan menunggu sharing dari teman-teman ya, Mbak Tasya ya. Anda boleh sharing apa sih hal yang paling luar biasa yang Anda alami sepanjang tahun 2020 ini. Yang berkesan untuk Anda. Who knows, hari ini hadiahnya apa lagi ya? Oke. Minyak goreng? Akan ada voucher dari toko buku Gramedia yang akan kita bagikan di malam hari ini, Pak Antoni. Oke, saya pikir minyak goreng. Ada gula, ada kopi, ada minyak goreng, Pak. Baik banget lah. Pembagian sembako sekalian. Oke. Dan nanti listeners kami tunggu juga atensinya di WhatsApp kami ya di 0812 11 12 959. Atau Anda juga bisa bergabung di live YouTube kami, Smart Listeners ya, di live chatnya di Radio Smart FM, karena kami juga live YouTube di hari ini. Oke, Pak Antoni, kira-kira di akhir tahun ini, penghujung tahun 2020, ada nggak sih kisah-kisah yang menarik gitu, yang membahas tentang bagaimana kecerdasan EQ itu di selama tahun 2020 ini? Oke, thank you Mbak Tasya. Yuk, buat teman-teman rekan-rekan pada kesempatan Smart Listener, malam hari ini saya mau mulai dengan satu cerita aja deh sebagai inspirasi buat kita di akhir tahun. Jadi ada cerita tentang sebuah desa. Dan desa ini sebenarnya punya sebuah kebiasaan. Kebiasaannya adalah merayakan di setiap akhir tahun. Mereka menjadikan itu sebagai momen paling berharga dalam kehidupan mereka. Jadi selalu ada perayaan dan anak-anak begitu menunggu-nunggu untuk perayaan tersebut. Cuma di tahun ini, apa yang terjadi di desa ini mengalami paceklik yang panjang, kemarau yang panjang,
sehingga hasil panen tidak seperti biasanya. So akhirnya kemudian para tetua yang ada di desa itu kemudian berkumpul dan kemudian akhirnya membuat sebuah keputusan. Udah deh, tahun ini kita nggak usah merayakan aja untuk tahun baru. Kenapa? Karena tahun ini adalah tahun yang begitu berat, yang begitu sulit buat kita. Sudah, ngapain kita merayakan? Tapi yang menarik adalah tiba-tiba mereka lagi diskusi dan nyaris memutuskan tidak akan merayakan. Leader, pimpinan di desa itu kemudian berkata begini, Bapak-bapak, para tetua sekalian, saya merasa begini, kita sudah melewati tahun yang sangat susah dan tahun yang sangat sulit. Kalau kita tambah lagi dengan tidak merayakan, betapa itu akan mengecewakan anak-anak yang setiap tahun selalu menunggu perayaan di desa ini. Mereka begitu bergembira. Jangan lagi kita menambah kesulitan penderitaan di desa ini dengan meniadakan sebuah tradisi yang memang kita rayakan setiap tahun di akhir penghujung tahun untuk merayakan apapun yang kita alami. So akhirnya kata-kata itu membuat semua orang yang ada di situ kemudian terdiam dan merenungkan. Iya juga ya. Oh 1 tahun sudah berlalu, kenapa kita tetap tidak belajar untuk bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang sudah kita alami. Nah, cerita itu Mbak Tasya ingin saya jadikan sebagai cerita di penghujung tahun ini, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tetap saja kesempatan buat kita untuk terus-menerus dan bisa belajar. Mau sukses kita bersyukur, mau gagal kita tetap bisa memetik pembelajaran dari itu. Oke, baik. Yes. Harus bisa mengambil pelajaran ya Pak Antoni bagaimanapun. Oke, Pak Antoni ini menarik sekali karena namanya penghujung tahun kan pasti banyak hal nih yang bisa dibahas gitu dari sebelumnya kan. Nah, apalagi ini berbicara tentang kecerdasan IQ. Nah, apakah kita sudah upgrade dengan 1 tahun ini gitu ya, atau kita masih menjadi individu yang sama gitu dengan tahun yang kemarin? Pak Antoni tunggu dulu, kita akan bahas ya di dalam program ini di sesi kedua. News, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Nah, Pak Antoni, saya mau mengutip tadi ya perbincangan kita sebelumnya, kalau misalnya mungkin dari kisah sebuah desa itu yang tidak ada biasanya selalu ramai, terus juga penuh perayaan akhir tahun, tapi tiba-tiba tidak bisa untuk merayakan itu ya, tapi ternyata kepala desanya bilang bahwa nggak perlu khawatir karena kita walaupun tidak hidupnya baik-baik saja, tapi ada gitu hal yang bisa kita ambil ya kan, yaitu pengalamannya. Berarti di tahun 2020 ini harusnya kita bisa mengambil pengalaman ya Pak Antoni dari apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Benar banget Pak Tasya. Jadi jangan biarkan segala sesuatu itu berlalu begitu saja. Karena saya selalu bilang buat teman-teman di dalam kehidupan kita, ini berarti sedih juga 40, sekarang usia saya 40, 48, tahun depan 49, oh my god, near to 50. Gak kerasa ya teman-teman ya, saya bongkar rahasia. Banyak orang biasanya, jangan ditanya deh usia saya, buat saya mah santai-santai aja kali. Tapi artinya gini, dari pengalaman seperti itu kan pembelajarannya adalah bahwa Tuhan itu akan terus-menerus mengirimkan pelajaran buat kita, sampai kita belajar. Kalau enggak, tahun depan, tahun 2021, lu bakal belajar lagi ke pengalaman yang sama, kejadian yang sama lagi, sampai lu lulus. Dan saya merasa bahwa hidup itu seperti itu. Makanya adalah sangat penting di akhir pembelajaran seperti ini,
Sangat penting buat kita untuk melihat ke belakang dan teman-teman, apa pembelajaran yang penting. Makanya 2R itu penting banget. Satu adalah refleksi dari apa yang sudah terjadi. Yang kedua adalah resolusi. Tapi Anda tidak bisa membuat sebuah resolusi kalau tidak melakukan yang namanya refleksi. Refleksi artinya kita melihat kembali apa sih kejadian-kejadian peristiwa kemarin itu yang bisa jadi bahan pembelajaran buat kita. Nah, dari itu kita tarik benang merah ke depan. Oke, kalau begitu apa resolusi saya? Nah, itu yang sebenarnya paling bagus. Oke. Nah, jadi hal apa aja sih Pak Anton yang bisa ya kita pelajarin gitu dari yang terjadi di tahun 2020? Mbak Tasya setuju nggak bahwa tahun 2020 ini memang tahun yang agak sedikit sedih ya? Penuh dengan kesulitan gitu. Terutama gara-gara pandemi. Saya kehilangan beberapa orang teman saya. Sahabat saya gara-gara benar-benar karena COVID-19. Jadi ini bukan sesuatu hal yang sekali lagi teman-teman yang berpikir bahwa ini cuma konspirasi, cuma pemikiran bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Nah, of course menurut saya dari tahun 2020 yang kemarin pasti pembelajarannya kalau ditanya rata-rata saya percaya hampir semua teman-teman yang ditanya rata-rata pasti akan ngomong kebanyakan soal pandemi. Dan pasti Mbak Tasya juga merasakan juga ya Mbak Tasya ya. Hanya bahwa berbeda-beda dampaknya buat setiap orang. Tapi saya berharap bahwa kalau kita lihat kejadian kembali, kan dimulai di Wuhan dan kemudian mulai Maret mulai ada penderita di Indonesia dan kemudian akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan akhirnya kita jadi mengenal istilah-istilah yang tadinya kita nggak kenal. Mulai yang namanya virus COVID-19 lah, PSBB lah, kemudian work from home lah, ya kan, istilah-istilah yang tadinya kita nggak akan pernah tahu apa sih maksudnya. Kita jadi terbiasa dengan istilah seperti itu. Dan ya kan 3M lah, istilah seperti itu. Ya, Zoominar, pembelajaran kayaknya online gitu kan. Ini sesuatu yang tidak kita pernah duga. Tapi paling enggak gini, kalau saya nggak tahu apa pembelajaran Anda, teman-teman rekan, paling enggak kalau dari saya ada 4 hal sih yang bisa kita pelajari dari pandemi ini. Yang pertama-tama adalah always get ready for something worse. Jadi selalu kita harus mulai belajar bersiap-siap untuk hal yang terburuk yang bisa terjadi. Karena kita nggak pernah tahu. Makanya ketika kita menyiapkan pikiran kita, bukan berarti kita parno ya, bukan berarti kita selalu berpikir negatif, tapi kita mengantisipasi bahwa mungkin juga di tahun 2021 yang akan kita masuki nanti akan sesuatu hal yang tidak kita harapkan dan arti negatif. Tapi pikiran kita harus memberikan ruang bahwa kita mengantisipasi itu terjadi. Sehingga pada saat ketika kejadian itu terjadi, kita nggak terlalu shock dan surprise. Apalagi stres. Itu yang pelajaran pertama. Yang kedua adalah, sekali lagi, pandemi ini mengajarkan kepada kita ada orang yang bisa tetap survive, ada orang yang tetap bisa ceria, bersemangat. Maka kita belajar, perasaan itu bisa membuat situasi makin sulit atau makin bagus. Memang kita nggak bisa menghindari kan, Mbak Tasya, bahwa pandemi ini terjadi. Tapi ketika kita ditambah dengan perasaan-perasaan yang kesal, jengkel, marah, dan sebagainya, itu akan membuat situasi semakin sulit. Itu juga termasuk salah satu yang saya sharingkan, karena saya diminta sekitar 3 minggu yang lalu, Mbak Tasya diminta untuk ngajar buat para penderita COVID-19 yang ada di Wisma Atlet. Saya sharing, nah salah satu yang saya sharingkan adalah konsep ini, bahwa emosi bisa membuat situasi kita menjadi semakin buruk. Jadi kalau kita udah menderita, udah jangan ditambah lagi dengan emosi-emosi yang buruk. Dan yang ketiga buat saya adalah sangat penting pembelajaran buat kita dari pandemi ini adalah fokus pada solusi. Fokus apa yang kamu bisa lakukan, bukan fokus apa yang mengeluh, berkeluh kesah, apalagi kemudian terus-menerus mengerami pemikiran negatif. Tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Fokus pada solusi. Solusinya apa? Kita menjaga kesehatan kita merawat diri kita lebih baik, itu yang bisa kita lakukan. Nah, terus, dan yang sangat penting menurut saya pembelajaran dari pandemi ini adalah jangan kita overestimate atau underestimate. Overestimate itu adalah terlalu melebih-lebihkan sesuatu. Toh ada juga yang dalam masa pandemi, dia bisa dengan menjaga protokol, bisa melakukan kok, bukan jadi lumpuh sama sekali, tapi bisa melakukan sesuatu. Karena tidak terlalu overestimate, tapi jangan juga sampai underestimate. Underestimate itu meremehkan, yang mengatakan enggak kok, gue kuat kok, saya percaya pada Tuhan, Tuhan tidak mungkin akan mencoba saya. Iya,
Ya, Ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita pengetahuan, tapi jangan mencobai Tuhan dengan cara seperti itu. Itu saya merasa bahwa itu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari pandemi yang kita alami sepanjang 2020 kemarin, Mbak Tasya. Oke, Pak Ya. Antoni, ini persis Yes. banget kemarin ya, saya ngelihat sebuah postingan gitu. Mereka bilang, mereka ada story gitu, mengajak Ya. kita untuk bikin apa aja sih yang udah kamu pelajarin di 2020 gitu kan. Yes. Mereka nge-post, terus ada banyak memang perihal pandemi gitu, bagaimana mereka menghadapi pandemi. Tapi saya tertarik nih, emotion can make things worse, kan tadi Pak Antoni Ya. sempat. Satu hal juga yang saya pelajari di tahun 2020 ini, mungkin gimana kita menghadapi responnya kali ya Pak Antoni ya. Ya. Jadi kayak apapun yang terjadi gitu, kalau kita responnya tepat dan responnya baik, ya semua akan baik lagi. Bagaimana menurut Pak Antoni? Yes, betul. Makanya kalau saya mengajar, saya sering kali iseng dan saya sering kali bilang begini, ingat dengan H sama dengan R ditambah R ditambah E. Jadi H sama dengan R ditambah E. Artinya apa? H itu hasil. Ya, R itu respon. E itu adalah event. Jadi hasil di dalam kehidupan kita adalah tergantung kepada respon kita kepada event, kepada kejadian. Jadi bukan kejadiannya, tapi bagaimana kita merespon itulah yang akan menentukan hasil kita. Saya kemarin malah menonton sebuah video yang viral yang cukup menarik. Ada salah satu ustadz yang kemudian sempat ngobrol. Kamu lihat nggak orang gila kenapa nggak kena COVID? Orang ini, ini dan sebagainya, dan dikatakan gini, problemnya satu karena kebanyakan mikir gitu. Dia memang bercanda menurut saya, si ustadz ini memang bercanda. Tapi saya merasa itu make sense. Make sense sama arti begini. Kadang-kadang yang memperbuat situasi menjadi semakin sulit adalah cara berpikir kita. Dan itu yang saya merasa bahwa kita perlu belajar. Saya setuju bahwa betul. Bukan kejadiannya, tapi bagaimana kita merespon kepada kejadian itu. Jadi kita belajar banyak tentang situasi itu. Iya, apalagi melihat pandemi ini ya Pak Antoni ya. Yes, kondisinya, situasi dan masih akan tetap berlanjut pada tahun 2021. Tapi saya berasa bahwa mudah-mudahan ya kita lebih optimis karena ada vaksin, ada situasi yang membuat kita jauh lebih optimis di memasuki tahun 2021 ini. Semoga Anda juga seperti itu ya teman-teman ya. Iya, oke. Nah, Pak Antoni, tadi kan saya ngomong soal Liverpool nih yang juara ya. Oke, buat yes, bener. Deal dari hal itu karena sudah lama banget mereka ada di puncak tapi nggak bisa mencapai juara itu. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, Anda masih bersama saya Tasya Rustama dan juga tentu saja Pak Antoni Dio Martin di malam hari ini dalam program Smart Emotion. Smart listeners, kami masih membahas tentang refleksi EQ di 2020. Kira-kira apa pembelajaran EQ terpenting di sepanjang 2020? Tadi Pak Antoni sudah bilang bahwa memang pandemi virus corona ini menguji kita gitu ya. Dan harus ada refleksi dan juga resolusi kalau misalnya mau terus belajar. Berbicara tentang refleksi dan resolusi Pak Antoni, kira-kira dalam dunia emotion ya, kecerdasan emosi, resolusi itu penting nggak sih? Karena setiap orang kan kalau misalnya tahun baru gitu, pasti mereka bikin resolusi baru. Pasti dibikin resolusi baru. Nah, nggak peduli deh tuh tahun ini bakal terwujud apa enggak. Kalau nggak terwujud ya tahun depan sama resolusinya. Penting nggak? Saya jadi teringat dengan satu cerita yang lain di mana bercerita tentang seorang anak muda yang dia kepingin banget menanti-nantikan terjadi pergantian tahun. Karena dia merasa bahwa tahun ini kenapa aku penuh dengan kesialan, tahun ini banyak banget bencana dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun baru saya akan bisa memulai sesuatu yang baru. Which is menurut saya bagus sih, tapi again, tahun baru tidak membuat segalanya baru. Selama attitude kita, kebiasaan kita, karakter kita masih yang sama, maka sebenarnya tahun itu cuma bicara mengenai pergantian kalender. Selama habit kita, pola kita sama, kurang lebih mungkin di tahun berikutnya kita akan mendapatkan hal yang sama juga.
Maka kalau ditanya oleh Mbak Tasya, mudah-mudahan ini jadi bahan obrolan kita minggu berikutnya juga ya. Kita bisa bicara mengenai resolusi gitu. Tapi kalau saya boleh memberikan bocoran sedikit gini, saya jadi teringat dengan kata-kata dari Anthony Robbins yang sangat bagus buat kita. Dia bilang begini, manusia itu kadang-kadang terlalu super duper optimis ketika bicara mengenai rencana setahun. Wah, ya kan biasanya di awal tahun, gue mau ini, gue mau tahap ini, gue mau ini, gue mau ini. Dan banyak banget yang diinginkan. Tetapi dia bilang, terlalu pesimis ketika berbicara mengenai apa yang bisa dicapai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Artinya apa? Kadang-kadang kita terlalu optimis kalau kita bicara tentang rencana setahun. Tapi kita nggak berpikir bahwa 5 tahun, 10 tahun sebenarnya setiap tahun kita masih bisa melanjutkan impian kita. Makanya sering kali saya bilang, jangan menciptakan resolusi ketika bicara resolusi adalah resolusi yang baru sama sekali. Sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah terjadi, pembelajaran apa yang sudah kita dapatkan. Terus dari sana, oke, kalau misalnya kita belum berhasil mewujudkan, jadikan sebagai lanjutan untuk tahun berikutnya. Sehingga apa? Yang namanya goal kita, impian kita itu menjadi sesuatu yang berkesinambungan sebenarnya. Dan percayalah, trust me, kalau kita melakukannya, you will be so surprised bahwa dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, so much yang sebenarnya kita bisa wujudkan dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita terlalu pesimis soal itu. Dan menurut saya itu betul banget buat kita renungkan kata-kata Anthony Robbins. Oke, berarti cara pandangnya harus dirubah ya Pak Anthony. Lihat Benar. bagaimana picture-nya ya. Yes. 5 tahun ke depan, tidak hanya di tahun, satu tahun gitu. Ya, benar. Jadi harus jangan bikin rencana cuman oke, rencana tahun 2021 udah tercapai, syukur, nggak tercapai ya udah tahun 2022 bikin lagi yang baru. Akhirnya kemudian nggak ada kesinambungannya. Dan sebenarnya gini, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini makanya kita ngajak lihat kembali apa yang terjadi, refleksi. Refleksi bisa Anda lakukan dengan banyak hal. Makanya saya sebenarnya menantang juga buat teman-teman yang mendengarkan kita pada malam hari ini. Ambil waktu, misalnya contoh tanggal 31 malam sebelum memasuki tanggal 1 Januari. Anda bisa gunakan waktu momen itu untuk merenungkan khusus specifically. Belajar dari orang-orang yang sukses. Thomas Alva Edison, John Maxwell, banyak yang melakukan seperti itu. Jadi bahan untuk merenung. Merenung apa? Misalnya contoh, pelajaran kamu kalau bikin skala dalam hidup kamu dibandingkan dulu dan sekarang, skala kamu seperti apa? Dari sisi spiritual, finansial, emosional, hubungan, macam-macam kamu bisa lihat, bandingkan dulu. Ya, bisa juga apa sih pembelajaran yang paling berharga? Makanya malam hari ini kita bertanya sama Anda, apa sih pembelajaran yang menarik yang Anda dapatkan dari materi dari kehidupan kita kemarin gitu, ya, yang Anda pelajari. Paling enggak untuk Batasya aku tahu, ya, paling enggak tahun ini ikut menemani siaran Smart FM, Smart Emotion. Yeay gitu. Iya kan, benar Mbak Tasya kan? Tahun ini menandai ya permulaan menemani. Welcome. Welcome to the banyak hal yang sebenarnya kita bisa petik sih, tapi harus kita lakukan, dan itu bisa dilakukan pada malam-malam gitu sambil merenungkan dan memikirkan. Percayalah teman-teman, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Oke, di tahun 2020 ini juga Pak Anthony, Liverpool berhasil nih untuk membawa untuk menjadi juara Liga Inggris. After waiting for 30 years, setelah menunggu 30 tahun. Gila itu lu. Tapi teman-teman, Anda merasa nggak 30 tahun itu nyaris hampir separuh usia dan mereka sabar. Ya, artinya gini, kalau mereka bisa mencapai itu setelah 30 tahun, bersiaplah. Kalau memang Tuhan menakdirkan kita untuk sukses setelah harus berjuang per 30 tahun, ya sudahlah, kita memang harus melakukan seperti itu. Artinya apa? Artinya ini pelajaran penting buat kita untuk nggak gampang menyerah. Kalau pelajaran saya selalu mengatakan adalah keep scoring, terus-menerus menembak, terus-menerus menendang, terus-menerus melakukan usaha kita. Kita nggak pernah tahu, mungkin tembakan kita gagal, yang kedua gagal, ketiga gagal, tapi kita harus terus-menerus menembak sampai akhirnya kita berhasil untuk menciptakan gol. Dan saya pikir itu yang Liverpool ajarkan kepada kita. Dan bagaimana mereka bekerja sama, bukan karena cuma satu orang, si Jurgen Klopp
pelatihnya itu. Bukan juga karena si Mo Salah, bukan bukan karena Mo Salah, bukan karena dia top, tapi karena bersama-sama hasilnya luar biasa dan tidak pernah menyerah. Itu sih. So it's also a lesson for all of us. Never give up, keep trying, keep scoring, keep nembak. Kita bisa sukses dan berhasil. Oke, baik. Pasti itu juga sebuah pelajaran yang bisa diambil ya. Ini Pak Antoni salah satu fans Liverpool, berarti sabar banget ya Pak Antoni? Yes. Iya bener. Dan masih tetap berharap luar biasa. Tapi kan semboyan mereka keren. Tahu nggak semboyan mereka apa? Ya, you never walk alone. You never walk alone. Iya, you never walk alone. Itu semboyannya Liverpool. Maka tagline-nya you never walk alone. Jadi ya berarti ketahuan banget gitu Pak Antoni, fansnya Liverpool kan, walaupun udah 30 tahun ya nggak masih tetap punya harapan. Pasti ini berarti ketahuan Pak Antoni ini tipikal laki-laki yang setia katanya sih gitu. Yes. Ya. Oke. Itu kalau kita misalnya berbicara tentang dunia olahraga ya Pak Antoni, tapi juga ada Kobe Bryant yang kita tahun ini juga kehilangan Kobe Bryant. Kobe Bryant is amazing. Teman-teman, I wish buat teman-teman yang sama sekali nggak kenal dengan Kobe Bryant dan tidak suka dengan basket, wah Anda mesti baca. Itu luar biasa loh Mbak Tasya. Waktu ketika aku tahu lebih banyak lagi, ya, saya cukup menikmati. Saya nggak terlalu main basket gitu, tapi cukup menikmati lah ketika nonton dan sebagainya. Tapi tahu tentang Kobe Bryant itu membuat saya lebih respect lagi. Bayangkan loh, jam 4 pagi, semua masih tidur latihan setiap hari. Sampai temannya bilang, gua hari ini akan berangkat lebih pagi ngalahin dia. Tahu-tahu sampai di lapangan, si Kobe Bryant udah lagi nembak, udah lagi shoot. Tapi ada satu cerita yang luar biasa yang yang saya masih ingat, yang buat saya itu berkesan banget adalah, jadi pernah waktu ketika dia usia sekitar 18-19, jadi dia sudah membela Lakers dan melawan Utah Jazz. Dan itu skornya tipis banget. Dan itu udah menjelang waktunya, udah hitungan berapa detik. Dan dia ambil bola dan harus melakukan shoot. Dan waktu ketika dia shoot, apa yang terjadi? Shootnya gagal. Dan itu membuat akhirnya Lakers kalah dibandingkan Utah Jazz. Tapi yang luar biasa adalah, nah itulah kebanyakan orang kalau mengalami kegagalan akan kemudian merenung, mengutuk, merasa gue bodoh banget, gue membuat akhirnya tim kalah. Tapi yang luar biasa adalah justru itu menjadi turning point dia yang luar biasa. Salah satu turning point yang dia ceritakan adalah bagaimana dia menggunakan momen itu dan dia berjanji pengalaman seperti itu tidak akan terulang lagi. Bagaimana caranya tidak terulang lagi adalah dengan dia harus berlatih lebih keras lagi supaya tidak membuat kesalahan seperti itu. Wah, itu luar biasa. Maka buat saya adalah teman-teman, kita selalu bisa mengenang. Kita kehilangan banyak ya Mbak Tasya ya, orang-orang yang luar biasa di luar negeri maupun di Indonesia. Kalau di Indonesia Pak Yaakob Utama juga meninggal dunia di tahun ini. Kemudian ada di dunia artis ada Glenn Fredly, ya ada Didi Kempot dong. Iya, Didi Kempot dong di tahun ini juga. Kemudian the Godfather of Broken Heart. Jangan-jangan yang suka dengar adalah Mbak Tasya lagi. Lagu-lagunya. Saya bukan kok Pak. Nanti. Iya, kita akhirnya jadi belajar juga bahwa at the end 5L kan, kehidupan orang itu 5L guys. Satu adalah to live, adalah menjalani kehidupan kita, to learn, untuk belajar, to love, untuk tetap having fun, tetap menikmati gitu. Dan yang berikutnya adalah to love, untuk mencintai, mengasihi, dan yang terakhir adalah to leave a legacy, mewariskan sesuatu yang berharga dari kehidupan kita. Pada akhirnya ketika orang-orang ini pergi, yang dikenang adalah bagaimana mereka itu menyentuh kehidupan orang, legacy mereka yang kemudian diingat dengan luar biasa. Dan itu yang membuat kita mereka pergi, tapi kenang-kenangan tentang mereka, apa yang mereka wariskan akan tetap kita kenang selama ini. Itu yang harusnya juga menjadi bagian dari komitmen kita sih ya Mbak Tasya ya. Selalu ada ya Pak Antoni, walaupun sudah pergi gitu, tapi
karyanya masih ada. Tapi kita nggak cuma kehilangan orang-orang penting ini aja, Pak Antoni. Yes. Untuk korban pandemi juga kita merasa kehilangan kan, karena menghantam Indonesia ini sangat kuat di bidang kesehatan. Tapi Live Legacy ini benar-benar menyentuh sekali sih. Kita akan bahas ya Pak Antoni, tapi jeda dulu sejenak. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart FM. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Emotion ya, dan nggak terasa ini sudah sesi keempat. Tadi ini akhirnya kita tinggal 1 segmen terakhir di penghujung tahun ini. Benar.
Nah, Ya. sepanjang tahun 2020 ini Smart Listeners, apa hal yang paling berkesan atau yang menurut Anda merupakan hal yang tidak terlupakan yang pernah Anda alami? Yes. Silakan sharing ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Tapi silakan Pak Antoni bacakan dulu yang sudah dari Instagram Pak Antoni. Silakan. Keren banget. Ini ada dari Dr. Syamsul Andi Hakim. Dokter sharing, Dr. Syamsul sharing bahwa hal yang berkesan di tahun 2020 ini adalah saya terpapar COVID. Dan mama saya meninggal karena terpapar COVID ini. Jadi beliau adalah survival. Oke, yang kuat ya dok, kita tidak pernah tahu. Semoga kita selalu saling menguatkan. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi berkatnya dokter untuk menguatkan buat mereka-mereka yang mungkin juga dalam kondisi terpuruk, yang kondisi kehilangan harapan. Ya, semoga ini justru bisa dijadikan untuk menguatkan buat yang lain. Ya, survival for survival. Kemudian ada Pak Iwan Miltan, apa yang dipelajari ujian kesabaran seringkali nggak lulus Pak, kata Pak Iwan. Nggak apa-apa. Yang penting dimulai dengan sebuah kesadaran buat kita. Kemudian ada dari Bun Mam, yang paling luar biasa tahun ini yaitu kehadiran putrinya dari Jakarta sambil membawa asisten rumah tangga di masa pandemi. Oh gitu ya. Ya, luar biasa ya. Selalu bersyukur buat Anda yang masih bisa berkumpul meskipun jauh sungguh. Ya. Kemudian kata Brother Suryo, hal yang luar biasa adalah saya ada positif, negatifnya usaha saya jatuh berat. Yang positifnya saya mulai berkenalan dengan dunia kuliner, lalu belajar untuk memasak, membuat kue. Sesuatu yang baru. Oke, silakan dari Intan. Tahun ini aku belajar rasa sayang dan cinta ke keluarga yang mendalam dengan berkorban tidak pulang ke Jogja. Luar biasa. Ya, itu butuh pengorbanan juga yang luar biasa. So, kemudian dari Pak Gunawan, lebih bersyukur berserah diri dan bercoba menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Thank you, Brother Gunawan. Thank you banget. Ya, dari Miracles, dari Susan malam. Oh, ini cuma menyapa. Oke ya. Kemudian dari Risma Devi, belajar untuk lebih dewasa dalam menyikapi berbagai masalah serta menambah ilmu dan wawasan di tempat baru dengan segala keterbatasan. Yes. Ya. Ini thank you teman-teman yang luar biasa. Kalau dari Bu Yulisim, menyadari bahwa tanpa kita nongkrong di kafe, tanpa nonton bioskop, tanpa ke mall, kita masih bisa bahagia. And I love that one. Thank you. I love. Ini komentar yang luar biasa. Thank you. Kita ke YouTube ya Pak Antoni. Ini Yes, ada Zalina. Hal yang paling berkesan di tahun ini adalah karena banyak waktu di rumah saja, saya dapat menyelesaikan targetan baca buku saya sebanyak 50 buah. Wow. Okay, congratulations, bener. Saya juga tahun ini paling banyak membaca jurnal. Umur hidup saya. Gara-gara kuliah. Gara-gara kuliah. Yes. Dan di WhatsApp ini juga sudah ada sebentar. Ini adalah Mbak Rita juga Rita Chen. Hal yang paling menarik dari tahun 2020 banyak mendapatkan belajar menerima situasi, lebih banyak bersyukur, lebih konsen pada kesehatan, lebih banyak hal yang positif lainnya. Thank you Mbak Rita. Silakan. Oke. Pak Antoni, ini ada Ibu Sandy Tebet yang sangat amazing. Ini beliau bisa pakai Zoom gitu katanya. Yes, betul. Sebenarnya sama sekali nggak tahu apa itu Zoom. Makanya bener, hal kecil itu sesuatu yang kita syukuri. Thank you. Yes. Oke, Pak Antoni. Kira-kira di 2021, di 2020 ini tadi banyak hal yang bisa kita pelajari ya Pak Antoni ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita bawa untuk di 2021? Oke, teman-teman, paling nggak jadi pembelajaran kita di akhir tahun ini, saya ingin mengingatkan pertama-tama celebrate your life. Bener ya? Kebayang nggak sih? Saya mau ingatkan lagi dengan sebuah statistik. Statistik dunia adalah 1,77 juta orang meninggal gara-gara COVID-19. Di Indonesia, jumlah yang meninggal adalah per hari ini adalah 21.452 orang per hari ini. Bahwa teman-teman rekan-rekan kita masih dikasih kehidupan oleh Tuhan, pasti ada alasannya. Jadi hal yang pertama-tama adalah malam hari ini aku mau mengajak teman-teman malam ini sebelum Anda tidur.
ketika Anda memejamkan mata, setelah berdoa, apapun ritual Anda, berucapkanlah syukur kepada Tuhan bahwa Anda masih dikasih kehidupan oleh Tuhan, masih bisa bersama dengan orang tercinta Anda, masih bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, please teman-teman, learn from the past. Masa lalu itu bukan untuk diratapi, masa lalu itu bukan untuk dibenci, dikeseli, tapi masa lalu harus bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Bahwa dari masa lalu kita bisa belajar kesalahan kita, dari masa lalu kita bisa belajar pattern sukses kita. Apa yang membuat kita berhasil di masa lalu bisa kita jadikan di masa yang akan datang. Dan kemudian hargai kemenangan kita meskipun itu sedikit. Saya percaya teman-teman bahwa sebenarnya pasti tahun ini Anda punya sukses. Cuman kadang-kadang Anda nggak sadari. Dan itu yang membuat kita seringkali berkeluh kesah. Kenapa? Karena kita seringkali beli sesuatu yang harus besar banget. Maka pada malam hari ini sebenarnya adalah sangat penting buat kita untuk melihat apa sih kesuksesannya yang gue alami. Karena pepatah mengatakan begini, success breeds success. Jadi sukses itu akan membawa kepada sukses yang lain. Jadi ketika kita melihat, oh aku mengalami sukses ini, aku mengalami ini, maka mental kita akan lebih ready untuk sukses yang berikutnya, terutama tahun yang akan datang. Dan yang terakhir, yuk teman-teman sama-sama memasuki tahun 2021 ini, mari kita tetap optimis. Ini saya ditanya, kenapa pakaiannya rapi banget gitu. Saya itu habis rekaman untuk YouTube channel. Jadi saya bikin 2, bagaimana membuat resolusi dan membuat refleksi. Dan mudah-mudahan besok atau lusa saya bisa tampilkan buat YouTube channel buat teman-teman bisa menikmati di situ. So, itu Mbak Tasya kira-kira yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman, sahabat kita yang luar biasa pada malam hari ini yang menemani kita. Mudah-mudahan sekali lagi obrolan ini menguatkan kita semua sama-sama, karena satu sendiri nggak bisa. Tapi bersama-sama kita saling memberikan energi yang positif, kita saling menguatkan. Itu akan membuat kita menjadi semakin luar biasa. Oke, Pak Antoni, tapi satu pertanyaan saya, gimana tetap bisa optimis dan juga berpikir positif nih Pak Antoni, walaupun sudah ibaratnya dihajar beribu-ribu kali? Ya. Bagaimana untuk menghadapinya? Oke, teman-teman, sekali lagi, balik lagi, semua pembelajaran kita sepanjang tahun ya, bahkan ini udah tahun yang ke berapa ya, ke-12 kita siaran Smart Emotion. Dan kita selalu bilang bahwa pembelajaran terpenting selalu dimulai dengan bagaimana pola berpikir. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil bukan karena mereka dikasih keadaan yang lebih baik daripada orang yang nggak bagus. Ya, problemnya adalah mereka juga sama-sama mengalami situasi yang buruk. Cuma kenapa mereka bisa lewat? Karena mereka memilih untuk tidak terpuruk. Makanya sangat penting. Sementara ada orang yang terus-menerus terpuruk, yang terus-menerus berkeluh kesah, yang terus-menerus ibaratnya gini loh, ketika susunya tumpah, terus-menerus berpikir, aduh kenapa susu gue tumpah? Kenapa sih gitu? Apa yang terjadi? Kenapa salah gue dan sebagainya? Terus-menerus menartapi itu. Sementara orang yang sukses ketika susunya tumpah, ya udah, susu yang tumpah seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa dikasihkan kepada kucing di rumah, ya, paling enggak membahagiakan kucing yang ada di rumah, ataukah ya sudah dibersihkan aja. Mungkin kita harus bikin susu yang lain, atau memikirkan gimana caranya supaya susunya kelak besok nggak tumpah lagi. So, itulah bedanya. Menurut saya sebenarnya antara orang sukses dan orang gagal. Bisa jadi mereka mengalami sebuah kejadian yang sama. Tapi sikap mereka, cara mereka menyikapi itu yang membuat mereka dengan cepat keluar dari situasi tersebut. Nah, saya berharap teman-teman ini paling enggak kita nggak bisa menjangkau semua orang di Indonesia, tapi paling enggak teman-teman Anda yang pada malam hari ini mendengarkan kita, saya dengan Mbak Tasya sharing buat teman-teman, paling enggak gini, obrolan saya bersama, dialog saya bersama dengan Mbak Tasya buat Anda menguatkan Anda, menjadikan diri Anda betul-betul punya komitmen yang luar biasa. Apapun yang terjadi di tahun ini sudahlah. Kita ambil hikmahnya, kita siap dan optimis bahwa memasuki tahun 2021 kita akan all out, kita akan lakukan yang terbaik supaya tahun 2021 apapun yang terjadi kita akan menjadi salah satu pemenangnya. Setuju nggak teman-teman sekalian? Harus jadi komitmen buat kita. Oke, baik. Yes. Berikan dong satu kata mutiara mungkin ya untuk sebagai penutup gitu di tahun 2000 siaran terakhir di tahun 2020 ini. Karena minggu depan kita udah kembali di tahun 2021. Iya, kita akan bertemu, kalau udah bertemu udah dimasuki tahun 2021. Ya. Saya merasa bahwa
kenapa ya tiba-tiba di otak saya itu ingat dengan kata-kata klise, tapi saya merasa bahwa itu masih cukup bagus buat kita renungan kita. Meskipun itu klise banget, kata-kata bahwa yang kemarin sudah lewat, ya, bahwa yang akan datang itu masih belum menjelang. Tapi fakta yang terjadi adalah hari ini, dan hari ini yang harus kita nikmati. Itu loh. Ya, masa lalu itu adalah nostalgia, masa lalu itu adalah sejarah, masa depan itu adalah misteri, dan masa sekarang inilah yang merupakan hadiah buat kita. Soalnya saya baru saja nonton film The Soul, Pixar, Disney, dan teman-teman, itu film animasi yang udah lewat, tapi menurut saya itu bagus banget pesannya buat kita, bahwa sekali lagi mari kita hargai kehidupan kita, bahwa ketika kita dikirim ke dunia ini, ketika kita menjalani hari demi hari kita, pasti ada sesuatu maknanya. Dan semoga teman-teman sekalian belajar, jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa yang akan datang, tapi hiduplah kekinian. Belajar dari apa kata-kata itu Bruce Lee yang aku suka banget. Bukan seberapa panjang kamu hidup yang penting, tapi bagaimana kamu memaknai. Jadi meskipun, iya, jadi hidup kita bisa usia 60 tahun, tapi kalau lu nggak memaknai, sama aja. Tapi ketika usia 30 tahun, tapi kita menikmati, mungkin hidup kita yang 30 tahun malah lebih banyak daripada yang 60. Itu yang kita jadi pembelajaran buat kita sih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Antoni, sangat menyentuh saya pribadi. Semoga saja semua listeners yang mendengarkan di malam hari ini pun bisa tercerahkan ya, mendapatkan inspirasi, apalagi untuk menghadapi di tahun 2021. Oke Pak Antoni, terima kasih. Dan mari kita pilih pemenang kita pada malam hari ini. Ya, dari saya dulu. Saya pilih satu boleh ya? Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Enye. Enye itu nyonya bukan ya? Yuli Sim. So, congratulations. Karena komentarnya tadi keren banget. Gue suka banget dengan komentarnya. Untuk Anda, silakan kirimkan biodata ya ke nomor kami 812 11 12 959. Terima kasih Pak Antoni, sehat-sehat selalu. Kita akan bertemu lagi tahun depan ya. Lama juga. Iya, tahun depan lama banget ya. It's only 2 days. Cuma 2 hari kita akan memasuki itu. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda semua listeners. Ya, Mbak Tasya, makasih banget ya. Pada malam hari ini sudah dengan penuh semangat, dengan keceriaan yang luar biasa as usual. Saya aja bisa merasakan energinya Mbak Tasya pada malam hari ini di studio. Ya, sudah menemani kita dengan luar biasa. Baik, terima kasih Pak Antoni. Sehat-sehat selalu. Jangan bertemu lagi di minggu. Terima kasih juga untuk Anda, smart listeners, dan Anda bisa mendengarkan siaran ulang Smart Emotion di hari Minggu ya, jam 7 pagi. Dan kami juga menyimpan rekaman ini di YouTube kami di Radio Smart FM. Dan saya Tasya Rusama pamit. Dan saya Antoni Dio Martin. Dengan salam kita pada malam hari ini. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Antoni Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.